membuktikan apakah satu ujaran itu termasuk ujaran kebencian atau bukan itu tidak gampang. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Ketuburan dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Teman-teman, ilmu bahasa atau linguistik itu mengalami perkembangan yang luar biasa pesat ya. Kebermanfaatannya pun bisa dirasakan sangat luas di berbagai bidang kehidupan ya, bukan hanya bidang kehidupan yang berkaitan langsung dengan kebahasaan, misalnya komunikasi, tetapi juga bisa berkaitan dengan bidang-bidang lain. Misalnya dalam bidang penegakan hukum, ternyata linguistik punya peran yang sangat penting dalam bidang penegakan hukum. Nah, cabang ilmu linguistik sendiri ada yang khusus digunakan untuk mengkaji teks-teks dalam proses penegakan hukum, yaitu linguistik forensik. Nah, linguistik forensik itu apa sih? Kalau saya kutip dari pendapatnya John Olson ya, linguistik forensik itu sederhananya bisa dipahami sebagai cabang ilmu linguistik yang melakukan kajian atau mengkaji ekspresi kebahasaan dalam konteks penegakan hukum. Nah, dari pengertian ini, objek yang dikaji dalam linguistik forensik itu bisa sangat beragam. Bisa berupa misalnya tiket parkir, bisa berupa tiket bioskop, bisa surat cinta, surat wasiat, bisa ke dokumen-dokumen yang lebih serius, misalnya dokumen kontrak, sampai buku, karya ilmiah, disertasi, tesis, dan sebagainya. Semua itu bisa menjadi objek kajian linguistik forensik. Bisa juga media sosial misalnya ya, status meme di media sosial sejauh itu berkaitan dengan proses penegakan hukum. Nah, salah satu kajian yang menarik dalam linguistik forensik ini menurut saya adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini persoalan yang menurut saya laten di Indonesia dan bahkan negara-negara lain di dunia karena jumlahnya terus bertambah seiring dengan perkembangan teknologi informasi, merebaknya media sosial dan sebagainya. Saya sendiri pernah melakukan penelusuran di dokumentasinya Mahkamah Agung ya, banyak sekali orang yang tersandung secara hukum karena ujaran kebencian. Nah, tetapi tantangannya membuktikan apakah satu ujaran itu termasuk ujaran kebencian atau bukan itu tidak gampang. Karena ujaran itu kan sangat fleksibel, maksud dan maknanya sangat dependent ya, bergantung pada konteks itu. Nah, membuktikan apakah satu ujaran itu termasuk ujaran kebencian atau bukan, itulah yang memerlukan tantangan serius. Nah, dalam konteks ini linguistik forensik berusaha menawarkan berbagai pendekatan yang bisa membuat kita sebagai masyarakat, sebagai ilmuwan, baik sebagai penegak hukum, itu bisa melakukan kajian secara lebih terencana, lebih sistematis untuk membuktikan satu ujaran itu betul ujaran kebencian atau ujaran biasa. Karena begini ya, satu ujaran misalnya kata makian, misalnya asu ya, itu kan bisa jadi sebuah ujaran kebencian atau itu bisa sebagai penanda keakraban atau ya sebagai kata biasa yang merujuk pada nama binatang misalnya. Begitu juga jancuk misalnya, jancuk ini bisa menjadi kata makian yang bermuatan kebencian, bisa juga menjadi penanda keakraban atau ya tuturan biasa dalam kehidupan sehari-hari orang Surabaya misalnya, orang Jawa Timur khususnya. Nah, ini menjadi kompleks, menjadi tidak gampang untuk membuktikan apakah asu atau jancuk ini ujaran kebencian atau bukan gitu ya. Nah, salah satu artikel yang baru saya baca ini ditulis oleh seorang linguis dari Afrika Selatan, Terence Kearney, yang berusaha mengembangkan pendekatan pragmatik untuk membuktikan atau mengkaji sebuah tuturan itu ujaran kebencian atau bukan. Dia sendiri ketika menulis artikel ini didasarkan pada kasus khusus ya yang terjadi di Afrika Selatan ketika ada seorang kulit putih bernama Herselman ini menggunakan kata babun ketika berbicara dengan seorang kulit hitam ya bernama Geleba. Kurang lebih ungkapannya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ucapannya begini: kamu jangan bertingkah kayak babun deh, nanti kamu akan merusak gedung ini gitu. Nah, persidangan bergulir di Afrika Selatan untuk membuktikan apakah kata babun dalam kalimat tersebut itu sebuah ujaran kebencian, ekspresi rasisme atau ya ungkapan biasa saja gitu. Nah, pada akhirnya pelakunya Herselman ini memang dinyatakan bersalah oleh pengadilan ya. Tetapi menurut penulis artikel ini, Terence Kearney, pengadilan tidak melakukan atau belum melakukan
pengkajian yang cukup mendalam dari sisi kebahasaan untuk membuktikan apakah ujaran atau penggunaan kata babon dalam ujaran itu memang sebuah ujaran kebencian atau bukan. Nah, karena menurut dia ilmu bahasa belum cukup digunakan, maka dia menawarkan sejumlah pendekatan yang memungkinkan digunakan untuk mengkaji kasus-kasus sejenis misalnya gitu ya. Nah, dalam artikel ini yang dia tulis itu lebih banyak pada pendekatan yang bersifat pragmatik ya. Nah, dia mengungkapkan ada sejumlah teori yang bisa dipakai untuk mengkaji apakah sebuah ujaran itu ujaran kebencian atau ujaran biasa. Yang pertama adalah teori tindak tutur. Teman-teman yang sudah belajar pragmatik saya kira akrab sekali dengan teori ini ya, baik yang dicetuskan oleh John Austin atau yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu John Searle ya. Nah, kita bisa melihat satu tuturan itu sebagai makian, sebagai perintah, sebagai larangan, sebagai pujian, itu menggunakan teori tindak tutur ini. Nah, dalam konteks ini, apakah ucapan jangan bertingkah kayak babon deh, nanti kamu bakal merusak bangunan ini merupakan tindak tutur apa? Nah, Kearney melakukan kajian tersebut ya. Kemudian teori lain yang Kearney tawarkan untuk mengkaji apakah kata babon ini ujaran kebencian atau bukan adalah teori kesantunan ya, terutama teori kesantunan yang dikembangkan oleh Goffman yang kemudian dikembangkan lagi oleh Brown dan Levinson ya. Nah, teori ini berbicara tentang muka positif dan muka negatif ya. Jadi dalam kehidupan bersama untuk memelihara atau memaintain hubungan yang harmonis dalam kehidupan bersama itu penting sekali kita untuk menjaga muka positif dan muka negatif orang ya. Muka positif itu artinya dengan memberikan penghargaan, misalnya dengan memberikan pujian, penguatan, apresiasi terhadap hal-hal yang dilakukan atau identitasnya sehingga orang tersebut merasa dirinya itu bermakna, bermartabat gitu. Itu muka positif. Sementara muka negatif itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa membuat dirinya terancam, membuat dirinya terintimidasi, terrepresi dan sebagainya. Nah, karena itulah penting sekali dalam kehidupan bersama untuk menghindari bentuk-bentuk ungkapan yang bisa menyerang martabat kemanusiaan. Nah, dalam konteks ini ucapan babon itu dinilai sebagai satu bentuk penyerangan terhadap harkat dan martabat manusia. Karena Geleba dalam konteks ini didudukan sama dengan binatang primata bernama babon. Nah, ini akan jadi lebih jelas lagi maksudnya karena ini konteksnya terjadi di Afrika Selatan, satu wilayah, satu negara yang memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan rasisme, terutama pada masa diberlakukannya apartheid ya. Nah, panggilan-panggilan yang cenderung merendahkan kulit hitam, apalagi menyamakannya dengan binatang, ini menurut penulis artikel ini nih sangat bertendensi menyerang muka positif orang. Nah, gitu. Teori ketiga yang dia tawarkan untuk mengkaji apakah satu tuturan itu merupakan ujaran kebencian atau bukan adalah dengan mengkajinya menggunakan prinsip kerjasamanya Paul Grice. Paul Grice itu pernah membuat satu konsep teori tentang prinsip kerjasama ya, yang berisi 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Nah, dalam konteks ini dengan melakukan pengkajian terhadap tuturan babon tadi yang diucapkan oleh Selman, peneliti menilai bahwa ungkapan babon ini adalah ungkapan yang atau ujaran yang melanggar prinsip kerjasama. Kalau memang itu sebuah larangan, ya kenapa tidak diungkapkan secara sederhana, secara relevan dengan konteks pada saat itu? Misalnya dengan mengatakan kamu jangan membersihkan dengan cara seperti itu dong, itu berpotensi membuat dirimu rusak. Misalnya itu kan akan menjadi lebih relevan, menjadi lebih jelas dipahami dibandingkan dengan menggunakan kata babon. Nah, karena itulah penulis artikel ini menilai penggunaan kata babon juga melanggar prinsip kerjasamanya Paul Grice. Nah, dari kajian-kajian berdasarkan teori pragmatik itulah kemudian penulis menyimpulkan bahwa benar penggunaan kata babon dalam konteks tuturan ini memang merupakan bentuk ujaran kebencian ya, sehingga dia memperkuat putusan pengadilan bahwa Hesselman ini bersalah ya atas kasus ujaran kebencian atau rasisme. Nah, ini satu artikel yang menunjukkan bahwa teori-teori linguistik ya dalam konteks ini pragmatik itu sangat berguna untuk memecahkan
kasus-kasus ujaran kebencian ya, yang di Indonesia itu jumlahnya juga semakin bertambah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu sekali lagi mengkaji atau mempelajari ilmu linguistik itu memberikan pemahaman, memberikan wawasan yang sangat bagus bagi kita sehingga bisa menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam konteks ini adalah persoalan penegakan hukum. Terima kasih, kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Rahmat Tutuguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.